kalau kami pernah, lihat statistiknya rata-rata yang terjerat modus ini itu perempuan. Nah, hati-hati nih anak-anak kayak kita Wah, nih. ciwi-ciwi ya Bang berarti Iya. korbannya? Sasaran empuk ya. Iya, kalau kenalan sama Mhm. seseorang di sosial media gitu misalkan, lalu, eee, ibaratnya menjalin asmara online ya. Halo Sobat PK dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Anah Yuni Dan saya Gita Kemala Kestianti. di Podcaster Podcast Ternate. Wah, bahasan podcast kali ini akan menarik sekali nih Kak Gita. Waduh, bahas apa sih ini kira-kira kita topiknya? Ini tuh sesuatu yang sangat sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar kita nih. Oh gitu. Bisa tebak nggak? Ini kayaknya tentang kemaslahatan umat bersama ya. Iya betul sekali. ya. Oke. Tentang kerugian di masyarakat juga ini. Waduh, Wah, agak berat mengerikan sih ya. ini. Nah, kita spill aja nih topiknya hari ini adalah waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Waduh, beneran ternyata berat sih ini ya Berat topiknya. kan? Tapi kali ini kita nggak akan cuma berdua aja, tapi sudah hadir di tengah-tengah kita nih, beneran di tengah-tengah. Ada dari kita spill sendiri apa biar abangnya nih yang sendiri? Kayaknya biar meyakinkan pemirsa, kayaknya abangnya aja langsung yang perkenalan ya. Dipersilahkan Bang, memperkenalkan. Halo semua, Halo Bang. Oh, apa nyapa pendengar podcasternya apa nih, Nak? Sobat podcaster. WK Bang. Oh, Sobat WK. Sobat WK, perkenalkan, saya Muhammad Eka Wingi Darmawan, biasa dipanggil Ewing. Saat ini bertugas di Bravo Bea Cukai 1525 di kantor pusat Bea Cukai. Wah, ini beneran ya narasumbernya orang-orang yang mempunyai spesifikasi yang sangat tinggi. Iya betul sekali, kita impor jauh-jauh dari Jakarta tapi lewat online ke Ternate. Wah, Ya. keren. Jadi kita akan langsung bertanya ke ahlinya soal waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Cocok. Oke, kita lanjut aja mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Kak Gita. Boleh sih, ini yang sangat penting pembukanya ya. Jadi Bang Eka nih, kan saya selalu lihat Instagram Bea Cukai RI ini, dan selalu masih banyak yang ngeluh terkait kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Emang seberapa banyak sih pengaduan masyarakat tentang penipuan yang marak terjadi yang sering mengatasnamakan bea cukai ini? Kalau kita bicara banyak, masih banyak saat ini, Kak Ana, Kak Gita gitu. Karena seperti yang tadi udah kalian feel ya, di Instagram, di media sosial kita, Bea Cukai RI atau kantor-kantor pelayanan itu kan udah cukup sering sebetulnya ya kita kupas modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai ini seperti apa. Tapi sudah dikupas pun masih cukup banyak sebetulnya volumenya. Nah, itulah tugas kita bersama ya untuk menyebarluaskan modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai ini. Ada modus apa aja sih, ciri-cirinya seperti apa, mungkin gitu ya. Oke, berarti sampai saat ini pun dari Bea Cukai juga udah sering mengusahakan untuk sosialisasi terus-menerus ya untuk masyarakat. Iya, di media sosial ya, di hampir semua media sosial kita, dan itu sifatnya pun bukan 1-2 konten ya, sebetulnya lumayan sering juga kita up. Barangkali hari ini ketika kontennya dinaikin, orang ini belum nge-follow kita atau belum mampir ke sosmed kita, barangkali baru mampirnya adalah minggu depan gitu misalkan, makanya biasanya kita sering up juga gitu tentang modus penipuan mengatasnamakan bea cukai ini. Oke. Kalau tanggapan Kak Gita mungkin? Kalau misalnya menurut saya kayaknya iya ya, dilihat-lihat dari Bea Cukai RI itu udah banyak ngeluarin konten-konten terkait penipuan ya, termasuk dari kantor vertikal juga udah sering ngelakuin sosialisasi dan sebagainya.
Tapi coba Bang kalau boleh tahu, dari data yang Abang punya, kira-kira ciri-ciri penipuannya kayak gimana sih Bang? Atau ada template tertentu yang biasa digunakan oleh penipu untuk menggait sasarannya nih? Nah, ciri-ciri penipuan ini kalau kami di Bravo mengklasifikasikannya ada 5 modus ya. Modus Hmm? pertama ini modus online shop bodong atau belanja online. Biasanya modus online shop bodong ini diawali dari pembelanjaan barang secara online ya, di sosial media ataupun di e-commerce. Mhm. Lalu setelah selesai bayar, dia nggak kunjung dikabari nih sama si penjual barangnya. Bahkan si penjualnya seringkali nggak bisa dihubungin lagi. Nah, selang waktu beberapa Mmm. hari setelahnya, si pembeli barang ini dihubungi oleh seseorang yang mengakunya dari bea cukai. Nah, ini ciri pertama, menghubungi mengakunya dari bea cukai. Lalu memberitahu bahwa barangnya ditahan atau mungkin barangnya harus bayar Eee, macam-macam dulu, biaya macam-macam. Mmm. Biaya macam-macam ini ada banyak ya, ini juga termasuk dalam beberapa modus setelahnya. Biaya macam-macam ini bisa berbicara tentang sertifikat anti money laundering atau sertifikat anti terorisme. Nah, setelah itu, setelah diancam, nanti si pembeli ini diminta untuk mengirim sejumlah uang ke rekening pribadi. Rekeningnya pasti pribadi, nggak mungkin ada rekening lain yang bukan pribadi. Karena memang ini juga ciri yang kedua, diminta untuk mentransfer Oke. sejumlah uang ke rekening pribadi. Nah, biasanya di eee, diberikan tenggat waktu tuh, deadline, misalkan harus transfer ya Bu, atau Pak, atau Mas, Mbak, dalam jangka waktu singkat 30 menit gitu misalkan. Kalau nggak ditransfer, nanti akan dijemput oleh aparat atau dipidanakan. Nah, ini ciri selanjutnya, diancam untuk dijemput oleh aparat dan dipidanakan. Karena secara psikologis kan pengancaman itu cukup, membuat seseorang atau psikologi kita kan panik ya kalau Oh diancam, iya, ya. betul betul. Nah, itu modus online shop bodong. Modus selanjutnya itu ada modus romansa. Nah, modus romansa ini biasanya jalinan kasih ya. Jalinan kasih ini, eee, kalau kami pernah lihat statistiknya, rata-rata yang terjerat modus ini itu perempuan. Nah, hati-hati nih, anak Mbak kita Wah, nih. ciwi-ciwi ya Bang berarti Iya. korbannya? Sasaran empuk ya? Iya, kalau kenalan sama Oke. seseorang di sosial media gitu misalkan, lalu, eee, ibaratnya menjalin asmara online ya, berpacaran online gitu. Nah, nggak lama setelah berpacaran online ini, dia mengaku nih, si penipu ini mengaku mengirimkan hadiah gitu. Hadiahnya biasanya, lumayan mewah-mewah. Biasanya hadiahnya ini yang diinformasikan cukup membuat, tergiur ya. Hadiahnya itu biasanya ada gadget keluaran terbaru, ada perhiasan, bahkan ada uang tunai gitu. Padahal logikanya kan ketemu Mmm. aja belum kok bisa sih Udah ngirim ngirim hadiah hadiah gitu, gitu ya? iya. Kita yang, mungkin keluarga aja sering ketemu belum tentu ngasih hadiah. Nah, ini ketemu aja belum udah ngirim hadiah gitu. Itu atau ada alternatif lain biasanya yang disampaikan oleh si penipu. Si penipu ini ngaku datang ke Indonesia. Biasanya yang banyak nih Mmm. mau ngelamar gitu, mau ketemu Wih, sama waduh. si ceweknya mau ngelamar gitu, meyakinkan kan gitu. Wah, serius banget nih kayaknya cowok ini nih, mau ketemu. Lalu dia bilang dia ditahan di bandara gitu. Lalu, sama bea cukai ditahan, harus cari atau harus, transfer uang dulu karena barangnya atau barangnya lagi-lagi uang. Biasanya banyak yang terjadi adalah katanya dia bawa uang nih, bawa uang banyak gitu, uang dolar gitu. Lalu harus bayar pajak dulu. Mmm. Lalu modus yang sering terjadi juga, yang ini Ya. sebetulnya sudah cukup lama ya, ini modus menurut saya sih yang modus paling senior gitu, modus membeli barang lelang. Nah, kalau Barang membeli lelang? barang iya, membeli barang lelang ini masih cukup sering terjadi juga loh. Jadi, iklannya dipasang di sosial media, padahal kan kalau untuk lelang kan bukan pasang iklan di sosial media ya, biasanya kita pengumuman resminya itu di media cetak atau media elektronik.
memungkinkan juga untuk di sosial media dipasang, tapi yang masang kan, instansi yang resmi ya, bukan perorangan atau toko-toko gitu ya, Mbak. Barang-barang yang kalau, modus lelang ini sama sih, pada dasarnya barang-barang yang menggiurkan juga. Misalkan jual mobil, katakanlah mobil, yang besar itu, yang mewah, mobilnya biasanya harganya murah gitu, padahal kan logikanya mobil itu harganya masih 1 miliar lebih ya. Dibilangnya mobilnya hasil setaan, makanya harganya murah. Beberapa yang sering terjadi yang seperti itu sih, Kak. Oh, yang sering diterima pengaduannya ada modus. Tadi yang pertama terkait Oke, online shop ya, terus yang kedua romansa ya, Bang? saya Yang ketiga lelang. Dan lelang. semuanya itu ciri-cirinya sama kayak ada yang menggiurkan gitu, terus korbannya langsung kayak Ditekan iya ya, ditekan ada dan tekanan diancam gitu. waktu biasanya. Nah, Bang, yang itu buat gimana sedikit juga kalau saya pernah lihat kok, mereka tuh sampai percaya karena orang yang menghubungin itu pakai foto pejabat bea cukai. Jadi mereka lebih kayak, "Wah, ini beneran bea cukai nggak sih?" Gitu. Itu kayak gimana tuh, Bang? tadi saya sambung sedikit ya, Kak Ana, Kak Mhm. Gita, kalau yang modus itu, ada lagi modus yang, cukup terkait juga sama 3 modus itu ada modus namanya mengurus sertifikat anti money laundering sama paket diplomatik, itu cukup terkait tuh. Paket Mmm. diplomatik biasanya terkaitnya sama yang online shop bodong, terus sertifikat anti money itu terkaitnya sama yang romansa tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang pejabat, nah kalau kita berbicaranya tentang foto pejabat ya, karena pejabat kita kan apalagi pejabat, mungkin eselon 1, eselon 2, itu kan termasuk pejabat publik, di mana cukup banyak foto-foto, misalkan foto sedang konferensi pers atau foto sedang, rapat dengan menteri misalkan gitu, itu kan cukup banyak memang beredar di internet ya, kita berbicara di internet ya, bukan hanya sosial media ya. Jadi memang biasanya foto-foto itu yang diambil gitu. Biar seolah-olah Mmm. meyakinkan gitu ya. Kalau ada fotonya kan meyakinkan ya, Kak, ya. Iya. Oh, oke, baik. Jadi karena foto pejabat kita di internet banyak, jadi sering disalahgunakan untuk penipuan mengatasnamakan bea cukai itu ya? Iya, sering disalah. Terus selanjutnya Kak Gita, ada pertanyaan selanjutnya yaitu Nah sebenarnya ini mungkin tadi udah sempat dibahas ya bahwa salah satu gender yang mudah terkena adalah, ciwi-ciwi. perempuan ya, ciwi-ciwi ya terutama Ulti-ulti ya. untuk yang modus romansa gitu. Mhm. Tapi mungkin nggak sih yang, terkena tuh mungkin ada gender lain atau mungkin ada range usia tertentu yang lebih mudah untuk terkena penipuan ini? Kalau sejauh ini yang lumayan banyak ya, gender usia, eee, dari kaum perempuan itu biasanya, eee, walaupun kami nggak pernah nanya usianya berapa ya, tapi kalau kami Mhm. perkiraan itu biasanya usianya di atas 40 tahun. Ada Oh usianya di atas gitu, 40 tahun mhm. atau, range-nya itu lumayan ini ya, lumayan jumping ya, di atas 40 tahun atau di bawah 20 tahun. Waduh, berarti antara yang memang sudah, sepuh mungkin ya, Yang sudah sama senior ya. yang malah belum cukup umur ya yang Iya. terkena. Terus, penipuan ini apakah menyasar cuma lewat satu sosial media kayak Instagram aja atau sebenarnya banyak sosial media yang lain digunakan untuk penipuan ini, Bang? Kalau banyak sih pasti banyak ya. Ini kan sejauh yang kita kumpulkan, itu yang mau melapor atau yang mau konfirmasi ke kita ya. Kita nggak tahu di luar sana yang nggak melapor atau yang nggak konfirmasi ada berapa banyak. Walaupun harapannya adalah yang mau lapor dan mau konfirmasi ini mungkin sudah 90% ya. Jadi, 10%-nya ini tidak terlalu banyak ya yang tidak melapor ya, harapannya adalah seperti itu ya. Oke, oke, baik. Terus kalau misal nih kita udah terlanjur menjadi korban penipuan ini, terus sampai udah transfer gitu, kita harus gimana, Bang? Nah, yang pertama ada, eee, situs namanya cekrekening.id nih, Kak Gita, Kak Ana. Nah, situs itu kalau, dicek, itu ada
menu untuk melaporkan penipuan-penipuan, mulai dari nomor rekening, kronologi kejadian. Selain dari melaporkan ke situs cek rekening.id, bisa juga melaporkan langsung ke kepolisian gitu. Kenapa melaporkan ke Hmm. cekrekening.id? Nah, situs ini kan dikelolanya oleh Kemenkominfo ya, kalau saya tidak salah. Harapannya adalah situs ini nanti akan mengkolek datanya. Kalau sudah mengkolek datanya, mudah-mudahan dinas, instansi terkait atau mungkin bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya ya, seperti kepolisian, bisa memberantas atau minimal memblokir rekening-rekening ini yang, sering digunakan untuk modus-modus penipuan gitu. Entah itu memblokir rekeningnya atau memblokir nomor teleponnya juga, atau besar harapan kami sih malah sampai bisa menangkap orangnya ya. Semoga sih dengan melapor itu jadi bisa membantu menghentikan ya jaringan untuk penipuan ini. Ya betul. Kira-kira nih Bang, jika, kita masih tidak yakin, apakah kita sebenarnya calon korban atau mungkin sebenarnya memang jangan-jangan ada, pihak bea cukai yang memang menghubungi gitu. Itu kita bisa konfirmasi kah atau bisa memastikan kemana tuh Bang? Nah, kalau mengalami ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ya, dihubungi oleh seseorang atau dari petugas bea cukai, lalu meminta untuk ditransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, disertai ancaman biasanya ya, biar lebih, eee, meyakinkan juga biasanya, eee, pernah saya ada menemukan, eee, yang menghubungi ini dia cerita, katanya dia dihubunginya oleh si penipu tadi, si penipu ini, di belakang teleponnya terdengar suara sirine ambulan gitu. Jadi kan itu cukup meyakinkan, Waduh, kesannya adalah si niat ya. calon iya, si calon korban ini kesannya adalah memang betul mau dijemput oleh aparat gitu, karena ada bunyi sirine gitu, sampai seniat itu. Mmm, mhm. Ya, kalau mengalami, yang tadi, saya sampaikan ya, jangan ragu, jangan ragu untuk konfirmasi dulu ke kami, Kapol Bea Cukai. Kami sekarang ada beberapa layanan ya, banyak saluran yang, bisa digunakan untuk menghubungi kami. Yang pertama bisa melalui telepon 1500 225, lalu kami punya juga saluran live chat. Live chat-nya ini linknya di bit.ly/bravobc atau bisa melalui email ke info@customs.go.id. Ada juga nih Kak Ana, Kak Gita, sosial media Mhm. kami, Twitter, Instagram, itu di @bravobeacukai. Oh, berarti udah banyak ya Banyak ya. salurannya ya. Iya, berarti kalau misal kita merasa kurang yakin atau udah merasa dibohongi atau ditipu, kita langsung hubungi bea cukai melalui kanal-kanal yang tadi disebutkan tadi ya Kak Gita? Betul. Berarti kita sebenarnya, sebagai masyarakat boleh aja ya nanya-nanya tanpa harus ragu kan sebenarnya ya, Bang, ya? Betul, justru harapan kami adalah kalau mengalami yang sekiranya diragukan ya atau janggal ya, lebih baiknya memang konfirmasi dulu ke kami. Biar nanti kami bantu pastikan apakah ini betul atau ini modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Oke. Nah, Kalau boleh tahu nih, Bang, sebagai tambahan, biasanya kalau bea cukai yang sesungguhnya, ini mengabari masyarakat jika ada penolakan, misalnya BC20 atau mungkin ada memang tagihan butuh pajak atas barang kiriman gitu. betul betul. Itu biasanya dikirim atau diberitahu lewat apa ya, Bang, ya? nah, kalau kami ya, misalkan, Kak Gita, Kak Ana nih, suatu hari gitu, beli barang dari e-commerce, dikirimnya dari luar negeri. Nah, untuk barang yang dikirim dari luar negeri ini, itu nanti kan akan di-handle oleh jasa ekspedisi di Indonesia. Nah, yang berkomunikasi dengan kami adalah jasa ekspedisinya tadi. Jadi nanti Oh gitu. yang meneruskan informasi dari kami, misalkan ada tagihan, biaya masuk dan tiket dalam rangka impor, itu adalah jasa ekspedisinya tadi. Jadi bukan kami langsung yang akan
Berarti udah jelas ya, makin jelas ya Ya. bahwa Bea Cukai tidak menghubungi langsung kepada masyarakat yang beli e-commerce atau lainnya gitu Iya, ya. sekali. Jadi kalau ada nomor yang mencurigakan, mending langsung kita abaikan aja. Apalagi ada tagihan yang tiba-tiba besar gitu, padahal ternyata paketnya dari dalam negeri, kok tiba-tiba Bea Cukai menghubungin gitu ya Bang ya? Ya, Nah, Ya. Oke, mungkin terakhir nih Bang Eka, tips terhindar dari modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. nah tips untuk terhindar yang pertama, kita kan sekarang hidup di era digital ya. Kita selain hidup di dunia nyata, kita hidup juga di dunia digital, di mana kita sangat mudah berbelanja online atau berkenalan dengan seseorang, lalu harap lebih bijaksana untuk berbelanja secara online, yang pastikan toko yang menjual barang tersebut adalah toko yang percaya, atau toko yang menjual barang ini menjual dengan harga yang wajar. Karena sering juga nih yang terjerat dalam modus online shop bodong ini. Beli barangnya dengan harga murah gitu. Misalkan handphone yang apel kegigit gitu, keluaran terbaru gitu. Dijualnya dengan harga 5 juta, padahal kan kita semua tahu ya di berita, handphone tersebut barunya misalkan 20 juta ya, tapi dia jual cuma 5 juta. Akhirnya tergiur dan malah hampir masuk perangkap ke penipuan yang dalam modus online shop bodong tadi. Nah, yang seperti itu tuh yang harus, dihindari. Lalu berarti berkenalan, terlalu murah juga bahaya ya Bang ya? betul, karena kan ada pepatah yang mengatakan, "If it's too good to be true, then it's scam," gitu. Makanya patut mencurigai. Nah, yang kedua, kalau mentransfer uang ke rekening orang ya, apalagi yang nggak dikenal, itu mungkin harus lebih berhati-hati ya, jangan langsung mudah percaya kalau mentransfer uang itu. Karena kan kita nyari uangnya lumayan setengah mati ya, apalagi Kak Gita, Kak Ana sampai ke Ternate ya nyari uangnya ya, gitu. Nah, benar sih ya Bang. Jangan sampai udah susah-susah kita cari uangnya, dikasihnya buat penipu gitu ya. Iya, malah sedekahnya jangan sama penipu ya, sedekahnya sama yang lain aja. Oh iya Bang, mungkin bisa ditegaskan kembali, kalau misal emang ada tagihan bea masuk itu, masyarakat transfernya ke rekening apa sih atau kemana sih sebenarnya ke bea cukainya itu? Kalau Nah kalau yang penipu kan ke rekening pribadi itu atas nama PT Bea Cukai atau apa, tapi kalau sebenarnya itu kemana ya Bang? nah melanjutkan yang tadi ya, kalau ada tagihan bea masuk dan pajak penanaman modal, itu kan yang menghubungi jasa ekspedisinya. Nah, jasa ekspedisi ini ada dibagi dua ya, karena kayak kita ada Pos Indonesia dan juga yang non Pos Indonesia. Kenapa yang Pos Indonesia ini dibedakan? Karena Pos Indonesia BUMN. Pos Indonesia biasanya mereka mengabari dengan memberikan kode billing tersendiri gitu. Jadi penerima barang nih bisa langsung bayar pakai kode billing tersebut. Nah, kalau yang non Pos Indonesia, biasanya mereka sistemnya sederhananya adalah ditangin dulu sama si jasa ekspedisinya. Baru nanti jasa ekspedisinya menghubungi penerima barang, minta penerima barang untuk mentransfer ke rekening perusahaannya mereka. Dan itu pun rekening resmi ya perusahaannya, bukan rekening pribadi seperti yang modus online shop bodong tadi atau modus romansa. Nah, Oh gitu. Oke, berarti harus kita garis bawahi kalau transfernya tuh kode billing dan itu kodenya berbeda-beda ya Bang ya? ya kodenya berbeda-beda. Oke, Kak Gita, jelas sekali ya penjelasan Bang Eka ini untuk podcast kali ini yang mengangkat tema waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Betul. Udah jadi sekarang harusnya masyarakat Ternate ya khususnya harusnya udah tahu banget ya apa sih yang harus kita khawatirin dan apa sih yang harus kita hati-hatiin kalau ada orang asing yang kita tidak kenal tiba-tiba nelfon atau tiba-tiba Mau ngirim hadiah, wah itu harus dicurigai itu. Oke, baik. Berarti terima kasih Bang Eka atas share ilmunya. Sama Oke, baik Bang Eka, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan. Semoga
setelah ini makin sedikit saja pengaduan yang diterima oleh Bravo Bea Cukai terkait penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Oke, Sobat BK, kita akhiri aja. Selamat sore dan sampai jumpa di podcast Ternate berikutnya.